Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ya, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kita berada di bulan Ramadan. Kita telah menapaki bulan ini yang mulia. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian kita juga senantiasa mengucapkan salawat untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik ikhlas sekalian, mohon maaf karena keterlambatan kami. Kita akan membahas tentang fikih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya kita di dunia ini konsepnya adalah surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah fungsi kita di dunia ini. Ya, orang mukmin melaksanakannya, sedangkan orang-orang kafir menyimpang dan meninggalkan ibadah. Kemudian orang-orang yang beriman, ya, di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dalam satu derajat. Laisa ala darajatin wahidah. Ya, kajian ini saya ambil dari kitab atau dari kutubnya Syekh Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili. Beliau memiliki kitab Fikih Ta'abbud fir Ramadan. Ya, bagaimana ya mendalami ibadah di bulan Ramadan. Nah, ya, kata beliau wal mu'minuna fi ibadatihim lillah laisu ala darajatin wahidah, bahwa orang mukmin itu di dalam beribadah kepada Allah tidak dalam satu tingkatan, tidak dalam satu derajat. Balhum mutafawituna tafawutan aziman. Mereka itu berbeda-beda apa pasti. Ya, satu dengan yang lainnya tidak sama. Makanya Allah katakan ini di dalam surat Fatir ayat 32. Perbedaan ibadah atau tingkatan manusia di dalam beribadah kepada Allah. Ya, di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, orang yang berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau muhsinun mereka. Di antara mereka ada yang muktasid. Muktasid itu orang yang pertengahan. Dan di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi. Allah katakan dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitabal ladina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab suci kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Berarti di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama as-sabiquna bil khairat. Ya, mereka adalah orang-orang muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka, Pak? Mereka adalah orang-orang yang merupakan kedudukannya tinggi, yaitu orang-orang yang senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban, Pak. Ya, kemudian apa? Mereka meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, jadi yang pertama melaksanakan kewajiban, meninggalkan perkara yang diharamkan. Lalu mereka semangat dalam amalan-amalan sunnahnya. Ya, semangat dalam amalan sunnah. Mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Nah, ini as-sabiquna bil khairat, Pak. Ya, orang-orang yang muqarrabun, yang berbuat baik, orang-orang yang senantiasa ya mendahului dalam kebaikan. Mereka meninggalkan yang makruh dan mereka meninggalkan yang syubhat juga, karena khawatir terjerumus dalam hal yang diharamkan. Nah, ini golongan yang pertama, benar-benar semangat dalam ibadah. Tentunya ibadahnya disertai dengan ilmu, bukan hanya sekedar taklid buta. Nah, golongan yang kedua adalah al-muqtasid. Al-muqtasid itu adalah mereka orang-orang yang menunaikan kewajiban. Sama kewajibannya ditunaikan. Ya, kemudian apa? Meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Batasan-batasan juga dilaksanakan. Cuman mereka kurang semangat dalam amalan sunnah. Kurang semangat dalam amalan sunnah. Terkadang mereka terjatuh dalam perkara yang makruh, ya, dan mereka lebih bermudah-mudahan dalam mengerjakan perkara yang mubah, yang dibolehkan. Ya, yang terkadang perkara yang mubah ini mengalahkan perkara yang lebih utama. Nah, ini. Ya, contohnya misalnya perkara yang mubah, ya. HP misalnya itu perkara yang mubah, tapi terkadang kita ya lebih cenderung kepada HP daripada Al-Qur'an, kan berarti meninggalkan yang lebih utama. Nah, ini orang-orang golongan pertengahan, Pak. Ya, golongan yang pertengahan. Mereka tetap melaksanakan kewajiban. Mereka meninggalkan mungkin perkara-perkara yang diharamkan, tapi nggak semangat mengamalkan sunnah. Ya, mereka cenderung di atas yang mubah. Nah, kemudian golongan yang ketiga adalah apa? Golongan orang-orang yang zalimun li nafsihi. Mereka mendolimi diri mereka sendiri. Ya, siapa mereka, ikhwas kalian? Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sebagian perkara-perkara yang wajib. Ya, bisa jadi mereka masih muslim. Kita katakan 3 golongan ini masih mukmin, tapi meninggalkan perkara yang diwajibkan. Contoh misalnya meninggalkan sholat, tapi ya bukan yang meninggalkan secara kullian, secara keseluruhan. Karena kalau meninggalkan sholat secara keseluruhan kafir hukumnya. Dia mungkin masih sholat tapi bolong-bolong, kan gitu. Dia mungkin Ramadan ikut puasa tapi kadang mokal, kan gitu. Ya, kadang buka ya sebelum waktunya. Nah, ini orang-orang yang zalimun li nafsi. Kemudian apa? Mereka selalu atau kebanyakan juga terjatuh di dalam perkara-perkara yang diharamkan. Terjatuh di dalam dosa besar. Ya. Naam. Ikhwas kalian. Nah, orang ini ya disebut orang yang beriman, tapi dikhawatirkan karena dia melaksanakan yang diharamkan misalnya. Ya, dia terjerumus dalam dosa besar. Dikhawatirkan dia akan mampir dulu di neraka. Ya, masuk dulu ke dalam neraka. Ya, tetapi pada akhirnya Allah dengan syafaatnya, dengan pertolongannya, Allah akan mengambil dia dan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini 3 golongan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keberadaan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya memerlukan pemahaman yang mendalam. Bagaimana sih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa sih
syarat-syaratnya, syarat sahnya ibadah, ya, tingkatan-tingkatan ibadah dan lain sebagainya, maka sebagian akan kita sampaikan di kesempatan kali ini, ya, bagaimana pemahaman yang mendalam di dalam masalah ibadah. Perkara yang pertama, ikhwas sekalian, al-mas'alatul ula min masaili fikhi ibadah atau fikhi ta'abbud lillah. Bahwa poin yang pertama, ya, bayanu hakikatil ibadah, penjelasan hakikat ibadah. Apa sih makna dari ibadah sendiri, Pak? Apa yang dimaksud dengan ibadah dan lain sebagainya. Nah, dikatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala minal aqwali wal a'mali ad-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah, ikhwas sekalian, seluruh nama gitu, yang mencakup apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini disyariatkan oleh Allah, ya itulah ibadah. Minal aqwal wal a'mal, baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka di sini, ikhwas kalian, hakikat ibadah itu adalah ma syara'allahu li'ibadihi, apa yang Allah syariatkan di dalam oleh, ya, yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya. Nah, ini namanya ibadah, ikhwas kalian. Ya, artinya kalau Allah tidak mensyariatkan, ya itu bukan ibadah namanya. Makanya ikhwas kalian harus kita pahami kaidah ini dalam masalah apa namanya ibadah. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah diharamkan, Pak. Hukum asal ibadah adalah diharamkan sampai ada dalil pensyariatannya, kan gitu. Sampai ada dalil bahwa ibadah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, ini harus kita pahami dulu, Pak. Bahwa ibadah itu hukum asalnya haram, nggak boleh dilaksanakan sampai ada dalil, ya, bahwa ibadah ini disyariatkan. Ya, makanya ketika jenengan misalnya kok mendapatkan siapa yang mengamalkan ibadah ini maka akan mendapatkan ini dan lain sebagainya, itu jangan langsung Anda amalkan kecuali Anda cari dulu mana dalilnya, kan gitu. Nah, ini yang dinamakan hukum asal ibadah haram untuk dilaksanakan, jangan dilaksanakan dulu kecuali kalau ada dalil, Pak, di sini. Nah, ini makanya salah, Pak, ada sebagian orang yang nggak memahami kaedah ini, gitu kan, sehingga mengatakan coba mana dalilnya misalnya yang mengatakan bahwa tabaruk di dalam kuburan itu diharamkan, kan gitu. Nah, ini kan kalimat pertanyaan yang salah namanya, Pak. Kenapa? Karena hukum asal ibadah kan haram. Lah sekarang tabaruk di kuburan sebuah ibadah, ya, ada enggak? Artinya kita katakan hukum asal ibadah adalah haram, berarti kita jangan melakukan dulu yang namanya tabaruk kecuali ada dalil yang mensyariatkan. Kita cari dulu dalilnya, ada enggak? Bukan cari dalil, mana dalil yang mengatakan bahwa tabaruk di kuburan itu diharamkan, enggak gitu sistemnya. Mana dalil yang mengatakan bahwasanya persembahan untuk kematian 3 hari 7 hari itu diharamkan? Gak ada dalilnya yang mengharamkan. Bukan gitu hasilnya, Pak, gitu. Yang namanya ibadah itu hukum asalnya haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya, yang benar seperti itu. Ya, beda kalau hukum asal sesuatu, Pak. Kalau hukum asal sesuatu itu adalah mubah, gitu, halal, gitu, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contoh misalnya, ya, makanan, hukum asal makanan itu halal sampai ada dalil kalau makanan ini haram, gitu. Nah, ini untuk yang lainnya selain ibadah. Tapi untuk ibadah itu hukum asalnya nggak boleh dilaksanakan dulu kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Taib. Nah, ini
Maka fal aslu fi bayani haddil ibadah anna Allah qad syara'aha. Yang namanya ibadah bahwasanya Allah telah mensyariatkan. Dan tidak disebut ibadah kecuali dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Ya, poin yang pertama bahwa ibadah itu ya hakikatnya adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatu tsaniyah, poin yang kedua ya di dalam pemahaman mendalam dalam fikih ibadah. La tasihul ibadah wa la takunu maqbulatan indallah illa bi syartain. Dan ini insyaallah sudah dipahami semua. Bahwa ibadah itu tidak sah dan tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan dua syarat. Ibadah ya, tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah kecuali dengan dua syarat. Kita pahami yaitu al-ikhlasu lillahi ta'ala wal mutaba'atu li Rasulillah. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Ta'ala, yang kedua adalah ittiba karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang menginginkan bertemu dengan Tuhannya, ya falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia beramal dengan amal soleh. Ini dalil mutaba'ah, beramal dengan amal yang soleh, dalil mutaba'ah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukannya dengan ya seorang pun ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil ikhlas. Ya, dalil ikhlas berarti ikhlas kalian. Kalau nggak ada satu syarat ini, ibadahnya nggak sah dan nggak bakal diterima oleh Allah. Ini harus menjadi keyakinan kita. Jenengan ikhlas dalam beribadah, benar-benar ikhlas, Pak. Cuman ibadah itu tidak ada itibanya kepada Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah tersebut pasti tertolak. Yang kedua, ibadahnya ada contohnya dari Rasul, tapi tidak dilaksanakan dengan ikhlas, maka apa? Maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan pasti ditolak. Ya, Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintahnya dariku, maka amalan tersebut pasti tertolak, Pak. Pasti tertolak. Nah ini ya poin yang kedua, bahwa ibadah itu tidak akan sah dan tidak akan diterima di sisi Allah kecuali ya ada dalil ada ittiba ya dan ada ikhlas. Kemudian saya percepat karena waktunya ya. Poin yang ketiga, yajibu 'alal muslim an ya'lam annal ibadata la takunu ibadatan illa bidilalati dalil ala asri masru'iyatiha thumma dilalatu dalil akhar ala kaifiyatiha wa tariqati adaiha. Wajib bagi seorang muslim, kita semua, untuk mengetahui bahwa ibadah itu tidaklah disebut ibadah, tidaklah dianggap ibadah kecuali ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Yang pertama itu. Kecuali ada dalil yang menunjukkan pensyariatannya dan ada dalil yang menunjukkan penjelasan tata caranya, kan gitu. Sekali lagi, ibadah tidaklah dianggap ibadah kecuali ada dalil pensyariatannya dan ada dalil penjelasan tata caranya, ya, atau metode pelaksanaannya. Baik. Maka di sini kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, fal ibadatu tatatallabu dalilain la budda min tahqiqihima fiha. Maka yang namanya ibadah itu membutuhkan dua dalil, di mana ibadah tidak mungkin terrealisasi dengan dua dalil ini, yaitu dalil pensyariatan dan dalil pelaksanaan. Ya,
Dalil pensyariatan, ya contoh misalnya kita ambil ibadah sholat. Sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Ini ada dalil-dalilnya. Ya, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan wa aqimus shalah. Sudah cukup nih. Ya, bahwa ini pensyariatan sholat. Nah, lalu bagaimana tata cara sholatnya kan gitu. Kita tidak hanya membutuhkan oh sholat diwajibkan ini dalilnya cukup. Tidak. Harus ada dalil yang kedua bagaimana tata cara sholat tersebut. Oh ternyata ada dalilnya. Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti kita bisa beribadah ya sholat dengan melihat tata cara dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah mengatakan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, bahwasanya bagi manusia kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan. Ya. Nah, lah terus gimana tata cara ibadah hajinya? Ternyata Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Nah, di sini ikhwas kalian. Ya, jadi pensyariatan dalilnya ada, tata cara ya pelaksanaan ibadah itu juga ada. Nah, ini poin yang ketiga. Ya. Nah, maka kalau cuma sekedar dalil doang, tidak ada dua dalil ini, maka hati-hati kita perlu melihat dulu dan perlu mencari dulu mana sih dalil pensyariatannya. Sudah dapat mana sih dalil tata caranya kan gitu. Nah, ini poin yang ketiga. Ya. Makanya ikhwas sekalian, ya lawan dari hal ini, dari pendalilan ini adalah kalau nggak ada dalil pensyariatannya dan nggak ada dalil tata caranya, Pak. Dikatakan oleh beliau, ya, fa in kanal amal ghairu masyru'in fa innahu minal bidai al haqiqiyah. Jadi kalau misalnya ada satu amalan nih, Pak, kalian lakukan ibadah ini, tapi nggak ada dalil pensyariatannya, inilah bid'ah hakikiyah. Ya, bid'ah secara hakiki ini bid'ahnya. Ya, wa in kana masyru'an, kalau misalnya ada pensyariatannya, tapi tidak ada tata cara untuk melaksanakannya, dalilnya nggak ada, maka ini bid'ah idhofiyah namanya, Pak. Bid'ah tambahan. Nah, ini ikhwas kalian. Jadi ya satu ibadah ada nggak pensyariatannya? Oh ya ada. Berarti ini ya ada dalil syariatannya. Ada nggak tata caranya? Nggak ada. Ya, ini berarti masuk dalam kategori bid'ah idhofiyah nanti. Ya, maka ikhwas kalian perlu dua dalil ini. Ya, jangan sampai hanya melihat oh ada kok syariatnya, ini loh dalilnya. Gimana tata caranya kan gitu. Ya, ternyata ada dalil tentang sholat ya tahiyatul masjid kan gitu. Gimana tata caranya? Ya. Dan lain sebagainya. Oh, ada, ternyata Rasul melaksanakannya dan lain sebagainya. Berarti itu kita laksanakan. Nah, itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat di dalam pemahaman dalam masalah ibadah, bahwa al-muslim muhtajun fi ibadatihi ila tawakkulin ala Allah qabla al-amal wa ila isti'anatin billahi ala al-amal. Bahwa muslim ikhwas kalian, ya, seorang muslim itu di dalam ibadah membutuhkan yang pertama tawakal sebelum beramal dan pertolongan ketika beramal. Ya, berarti apa? Tawakal sebelum beramal dan pertolongan Allah saat beramal. Baik ikhwas sekalian. Jadi seorang muslim itu tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri.
Ya, jangan sampai berpikiran, oh saya pasti bisa melaksanakan ibadah ini dan lain sebagainya. Jadi dia nyandarin kepada dirinya enggak, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia harus tawakal. Apa sih tawakal? Sidqul i'timadi 'ala Allah. Ya, benar-benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan menyandarkan kepada dirinya atau kepada kesehatannya dan lain sebagainya. Ya, makanya dulu para ulama ya meminta untuk sampai pada bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Selalu tawakal, minta sama Allah kan gitu. Mereka minta supaya disampaikan ke bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Kemudian apa? Wa ila isti'anatin billah. Mereka ya meminta pertolongan saat beramal, Pak. Karena kita tidak mungkin bisa beramal kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengamalan dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah gandengkan? Hanya kepadamu lah kami menyembah, dengan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Karena ikhwas sekalian, ibadah tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita bisa puasa karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah nggak nolong kita, bisa saja kita berbuka sebelum waktunya. Entah itu karena sakit, entah itu karena ya memang nggak kuat puasa dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan saya mah kuat puasanya, enggak. Ya, maka ikhwas sekalian, kita harus yakini bahwa ibadah yang kita lakukan semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hadir di sore hari ini. Ya, menuntut ilmu sebuah kewajiban bagi kita. Ya, bukan karena kita ini kuat, sehat, minat, enggak. Tapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun harus hujan tapi bisa hadir di sini. Ya, ini pertolongan dari Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita tiap habis sholat, ya, setiap habis tasyahud sebelum selesai salam kan gitu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni wa syukrika wa husni ibadati. Ini adalah apa? Benar-benar meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan yang ketiga apa? Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa beribadah dengan baik, Pak. Ini makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar bisa menjalankan berbagai macam ibadah. Minta sama Allah pertolongan untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Minta sama Allah nanti di 10 hari terakhir semangat ibadah, ya, supaya tetap dapat malam Lailatul Qadar. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima. Ya. Poin yang kelima, annal ibadata tatafadal, ya, min wujuhin katsirah mutaaddidah. Poin yang kelima, bahwa ibadah memiliki keutamaan dari banyak aspek yang bermacam-macam. Ya, jadi keutamaannya bermacam-macam. Terlihat dari beberapa aspek. Nah, di antaranya apa? Bahwa ibadah itu memiliki keutamaan, ya, dari sisi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari sisi ittiba'nya. Semakin dia ikhlas dan ittiba, maka semakin tinggi keutamaan ibadah tersebut. Ya, semakin tinggi keutamaannya. Kemudian juga, ya, dari sisi misalnya jenisnya, bahwa ibadah satu dengan yang lainnya memiliki keutamaan yang berbeda-beda.
Fajinsus sholat, misalnya sholat lebih utama dan didahulukan dibandingkan dengan misalnya qiraatul Quran kan gitu. Ya, karena di dalam sholat sudah mencakup qiraatul Quran dan lain sebagainya. Ya, nah ini jadi kita perlu tahu ya nilai tingkatan ibadah tersebut. Jadi yang pertama karena keikhlasannya, karena itibanya atau karena jenisnya. Kemudian di antara ya tingkatan ibadah juga adalah bi'tibari darajati masyru'iyatiha. Dilihat dari tingkatan pensyariatannya. Bahwa ibadah bermacam-macam dilihat dari tingkatan pensyariatannya. Artinya apa? Ibadah yang wajib masih lebih utama dibandingkan yang sunnah. Ya. Dan pahalanya lebih besar daripada ibadah yang sunnah. Makanya ketika Allah mengatakan tidaklah hambaku wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada dia melakukan amalan yang diwajibkan. Artinya seseorang mengamalkan amalan yang wajib akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini. Jadi jenisnya berarti amalan yang wajib lebih utama daripada amalan yang sunnah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan man syaghalahul fardh anin nafil fahuwa ma'dzur. Orang yang hanya menyibukkan diri dengan amalan yang wajib, dia fokus dengan amalan yang wajib dan mungkin ya dia meninggalkan amalan-amalan yang sunnah, dia masih diberi uzur, Pak. Dan dalam tingkatan ibadah dia berarti muktasidun, pertengahan. Tapi kalau kebalik ikhwas sekalian, wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Siapa yang disibukkan dengan amalan yang sunnah dibandingkan dengan amalan yang wajib, maka orang ini orang yang tertipu, Pak. Ya, orang yang tersesat. Ya, kan banyak kadang lebih-lebih misalnya di bulan Ramadan. Ya, sholat wajibnya nggak diperhatiin. Ya, tapi yang diperhatiin malah sholat taraweh. Kan banyak gitu tuh. Ya, saya jumpai misalnya orang datang dari rumah mau sholat taraweh. Pak, mau kemana? Sholat taraweh. Lah sholat wajibnya, sholat isanya udah. Iya tadi udah di rumah. Loh gimana, Pak? Kan kebalik ikhwas sekalian. Jadi dia fokuskan dengan amalan yang sunnah, wajibnya ditinggalin. Maka ikhwas sekalian, ya bahwa ya di antara tingkatan ibadah adalah bahwa amalan yang wajib lebih utama daripada amalan yang sunnah. Ya lebih diutamakan dari ada amalan yang sunnah. Taib. Kemudian ya kama tatafadul al ibadat bi'tibaril mudawamatu 'alaiha atau bi'tibaril mudawamati 'alaiha. Bahwa ibadah ini juga bertingkat-tingkat sesuai dengan apa? Kontinuitasnya kan itu. Ya. Dia amalnya terus dilakukan atau tidak kan gitu. Kalau amalan orang, dia mengamalkan satu amalan tapi kadang diamalkan, nanti seminggu nggak diamalkan misalnya. Berarti ini ya tidak mulia atau tidak utama. Karena Nabi pernah pernah mengatakan, ahabul amali ilallahi adwamuha atau adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling afdal di sisi Allah adalah amalan yang terus-menerus, ya, continue, meskipun itu sedikit, gitu. Ya, jadi kalau jenengan misalnya sholat, ya tahajud hanya seminggu sekali, ya 11 rakaat, ya, dibandingkan dengan orang yang sholat tahajud mungkin hanya 3 kali dengan witir misalnya. Ya, tapi dia continue tiap malam dia melakukan, ini masih lebih baik daripada yang hanya seminggu sekali sholatnya kan gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, berarti sesuai dengan kontinuitas. Kemudian juga dari sisi tingkatan yang lain adalah ya dari sisi yang melaksanakannya. Ya, bi'tibari manzilatul amil, kedudukan yang melaksanakan. Jadi semakin yang melaksanakan ini dekat dengan Allah, maka semakin tinggi pahalanya di sisi Allah. Naam. Karena kalau kita lihat dalil, satu dalil yang Nabi SAW pernah berkata kepada Khalid bin Walid, la tasubbu ashabi, jangan kalian celak sahabat-sahabatku, kata Nabi. Ya, kenapa? Karena seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, ini infaknya sebesar gunung Uhud, Pak, emas kita, sedekahnya kita sebesar gunung Uhud, ikhlas deh, Pak, itu tidak akan menyamai satu tangkupan sedekahnya para sahabat yang hanya segini, Pak. Wala nasibahu, bahkan setengahnya juga enggak, gitu kan. Artinya apa? Ya, sedekah kita yang sebesar gunung Uhud emas itu tidak setara dengan sedekahnya para sahabat Nabi yang mungkin hanya setangkupan tangan doang. Dari sisi apa kok mereka lebih utama, ikhwas sekalian? Ya, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah orang-orang yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan sedekah kalian kalah dengan sedekahnya sahabat Nabi. Ya. Nah di sini menunjukkan apa? Bahwa keutamaan tingkatan amalan dilihat dari kedudukan orang yang beramal. Ya, orang yang ahli ibadah, alim. Ya, mungkin dia beribadah kepada Allah dengan ilmunya, dia bersedekah dengan ya ilmunya, lebih utama daripada orang yang mungkin ahli maksiat lalu bersedekah, kan gitu. Ya, dan lain sebagainya terkait tentang tingkatan amalan-amalan atau tingkatan ibadah-ibadah. Selanjutnya poin yang keenam. Ya, poin yang selanjutnya adalah annal ibadata qad takunu fadilatan ya bi'tibari jinsiha wa bi'tibari al-hukmil mutlaq wa annaha la takunu fadilah bi'tibari man yu'addiha. Bahwa ibadah itu bisa menjadi utama ya dilihat dari jenisnya atau dilihat dari hukumnya. Ini ibadah ini utama, ini ya memiliki keutamaan yang tinggi. Tapi bisa jadi tidak utama dia dilihat dari yang melaksanakannya. Dilihat dari yang melaksanakannya. Maksudnya apa? Contoh thalabul ilmi, Pak. Menuntut ilmu, ini amalan yang utama, Pak. Ini amalan yang utama. Bahkan ya man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, dia pasti di jalan Allah, kan gitu. Pokoknya keutamaan menuntut ilmu itu banyak banget. Ya, bahkan apa dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho dengan para penuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini amalan yang fadilahnya besar, keutamaannya besar. Ya, keutamaan ilmu dan kemuliaannya. Tapi kemuliaan ilmu ya bisa jadi hilang, kan itu. Ya, karena sebab yang melaksanakannya. Maksudnya apa? Ada orang mungkin menuntut ilmu gitu kan. Ya, tapi apa? Dia nuntut ilmunya yang salah gitu kan. Dia malah misalnya ya terjerumus ke dalam syubhat-syubhat.
Ya, maka orang ini tidak dianggap sebagai orang yang utama, meskipun mungkin dia menuntut ilmu kan gitu. Habis itu selesai menuntut ilmu, bukannya dia menyebarkan agama ini misalnya, malah menyebarkan syubhat-syubhat, malah menyebarkan makalah-makalah atau ya artikel-artikel yang merusak misalnya. Ya. Fa inna talabal ilmi fi haqqi hadzal rajul laisa huwa afdal minal ibad. Maka menuntut ilmu bagi orang ini tidak lebih utama gitu kan, daripada ibadah yang lain. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya banyak orang-orang yang mungkin dai dalun mudil, ya yang sesat dan menyesatkan. Sebabnya apa? Karena dia salah dalam menuntut ilmu. Ya kan kita lihat ikhwas sekalian, tidak setiap orang yang menuntut ilmu kemudian dia benar. Ya, banyak muridnya para ulama akhirnya menyimpang. Padahal dia belajarnya sama ulama yang benar gitu kan. Nah, di sini ikhwas sekalian, ya maka istighal bil ibadah, ya orang seperti ini mungkin menyibukkan diri dengan ibadah lebih baik daripada menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Nah, kemudian poin yang selanjutnya ikhwas sekalian. Ya, poin yang selanjutnya, anna afdalal ibadat huwa al-istighal bi ibadatil waqt. Bahwa ibadah yang paling utama adalah sibuk dengan ibadah yang berkaitan dengan waktu, Pak. Ya, berkaitan dengan masa gitu kan. Maksudnya apa? Fa in kana zamanu salatin fa afdalu ma yutaqarrabu bihi ilallahi waqtu ada'i shalah fa huwa adiyatus shalah. Kalau waktu atau zaman saat itu yang lebih utama adalah sholat, maka ibadah sholat yang lebih utama dilaksanakan. Contohnya sekarang nih Ramadan, malam Ramadan, ya ibadah yang lebih utama adalah sholat taraweh. Maka kalau ditanya mana yang lebih utama, sholat taraweh apa baca Quran? Jawabannya Pak, taraweh. Kenapa? Karena waktu ini waktunya taraweh gitu loh. Ya, meskipun sama-sama sunnah kan gitu. Baca Quran ya sunnah, sholat taraweh juga sunnah. Tapi karena ini yang afdol malam ini adalah taraweh, ya taraweh yang utama. Ya taraweh yang utama. Nah ini yang harus kita lihat. Jadi afdol itu melihat zamannya. Baik. Kalau misalnya zaman yang saat itu lagi banyak adalah zamannya jihad, Pak, misalnya di masa Rasul, di masa para tabi'in, jihad ini utama. Ya, maka berangkat jihad adalah amalan yang utama. Ya, terjadi musibah di satu tempat. Ya, mereka membutuhkan bantuan. Maka ibadah yang terbaik saat itu adalah memberikan bantuan kepada sesama kaum muslimin. Nah, ini namanya ibadah yang terbaik melihat kondisi waktu saat itu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada waktu-waktu yang di situ ada amalan yang utama, maka lakukan. Dan Ramadan adalah amalan yang hampir semua ibadah istimewa di bulan Ramadan, Pak. Puasa jelas, puasa Ramadan. Ya. Salat, ya, ada salat tarawih itu tadi yang kita katakan utama, jangan sampai juga melalaikan salat wajibnya. Belum ya kita bicara masalah sedekah. Sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling afdol. Ya, Rasul itu paling dermawan, lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dan sedekah di bulan Ramadan salah satunya adalah memberi makan orang yang berpuasa. Kita bisa dapat dua double pahala kan gitu. Ya, kita puasa kemudian kita ngasih makan orang yang berbuka. Ya, maka ini pahala. Ya. Dan jangan berpikiran bahwa ngasih makan itu harus nasi kan gitu. Ya sekedar kita memberi kurma dan air minum untuk berbuka dia, ini pahalanya memberi makan orang yang berbuka, Pak.
Ya, jadi pahalanya dia, pahala puasanya dia kita dapatkan tanpa mengurangi pahala puasanya dia. Nah, ini sedekah ada di bulan Ramadan. Makanya ikhwas sekalian, bulan Ramadan jangan putus untuk bersedekah. Tiap hari kalau bisa sedekah. Ya, ngasih makan. Ya, sehari ini mungkin tetangga yang depan, besok tetangga yang samping kanan, besok yang kiri, besok yang belakang, gantian gitu Pak. Yang penting tiap hari sedekah. Inilah keutamaan bulan Ramadan. Belum baca Quran, bulan Ramadan syahrul, ya bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, maka ya inilah keutamaan Ramadan. Dari banyak ibadah ada di bulan Ramadan, termasuk berdoa Pak. Ya, berdoa. Ya. Nah, lo kok berdoa kita lihat Allah menyisipkan ayat doa di antara ayat-ayat puasa Pak. Menunjukkan apa? Keutamaan berdoa di bulan Ramadan. Nabi mengatakan apa? 3 doa yang tidak akan tertolak. Salah satunya apa? Dari orang yang puasa sampai dia berbuka. Ya, nah ini ibadah-ibadah ya yang bisa tergabung dalam 1 bulan, ya ini bulan Ramadan ini ikhwas sekalian. Ya, maka mari bulan Ramadan ini jangan sampai terlewat begitu saja ikhwas sekalian. Jangan sampai terlewat bulan Ramadan dengan kesia-siaan. Ya. Makanya kok sehari berlalu bulan Ramadan tanpa berdoa, tanpa baca Quran, tanpa sedekah. Gimana Ramadan kita ikhwas sekalian? Ya, Allah memberi Ramadan hanya 30 hari atau 29 hari. Hari-harinya hanya Allah kasih 24 jam, Mbak. 24 jam masih dikurangi tidur kita, masih dikurangi kerja kita kan gitu. Udah banyak banget berkurangnya ikhwas sekalian. Ya, kadang kita kan kalau Ramadan pasti ngitungin hari terus, ini udah hari keberapa kan gitu. Kurang berapa hari lagi, padahal Ramadan itu cepat banget berlalu Pak. Ya, kita baru mulai Ramadan ternyata hari ini sudah hari ke-9 kan gitu. Cepat banget Pak. Maka kalau kita berlalu dengan kesia-siaan ya udah sia-sia terus. Apalagi orang yang nggak bisa dapat malam Lailatul Qadar, Masya Allah. Nabi mengatakan apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan di malam tersebut, maka dia terhalang dari seluruh kebaikan. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, mari niatkan dari sekarang. Pokoknya Ramadan kali ini saya harus dapat malam Lailatul Qadar. Ya, dengan apa? Dengan ibadah yang kita lakukan. Taib. Ini ikhwas sekalian, jadi ibadah itu sesuai dengan kondisi saat itu. Ketika misalnya satu daerah kekeringan semuanya, ya, butuh air, berarti ibadah yang paling istimewa adalah sakyul ma. Ibadah yang paling istimewa saat itu bukan sholat, bukan puasa, tapi Anda memberi apa? Memberi minum, bersedekah air, Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah itu dilihat dari waktunya, itulah yang lebih utama. Nah, taib. Makanya kadang kita mungkin berbeda-beda. Ketika misalnya azan dikumandangkan, pada saat azan dikumandangkan, apakah kita sibuk dengan baca Quran atau menjawab azan? Yo, pas azan dikumandangkan berarti menjawab azan, kan gitu. Nah pertanyaannya Ustadz, ya kalau misalnya pas lagi buka, lagi azan, mana yang kita utamakan? Ya kira-kira utamakan mana Pak? Gabungin kan gitu bisa Pak. Apa ya sambil makan kita nggak bisa jawab azan gitu kan? Ya kalau kita bisa gabungin ini yang utama. Ya, tapi kalau nggak bisa gabungin ya udah pilih salah satu yang utama mana saat itu kan gitu. Baca Quran dulu apa jawab adzan? Oh ternyata jawab adzan dulu, ya sudah jawab adzan. Ya, nah demikian ikhwas kalian. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya. Ya. Min fikhi ta'abudi, dari pemahaman ibadah yang mendalam adalah al-jam'u bainal ibadat abdul minal iktisar ala ibadatin wahidah.
menggabungkan ibadah yang bermacam-macam lebih baik daripada hanya melaksanakan satu ibadah. Ya. Jadi menggabungkan berbagai macam ibadah lebih utama daripada hanya melaksanakan satu ibadah. Ya, di sini dicontohkan oleh Syekh, falau anna rajulaini dakhalal masjid fi waqtin wahid. Ya. Ada dua orang laki-laki masuk masjid satu waktu. Ya. Kedua yang ini mendengar adzan kemudian menjawabnya. Selesai itu dia sholat di antara adzan dan iqamah. Setelah itu dia berdoa. Lalu dia melaksanakan ibadah yang wajib. Ya, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Ya, lalu dia sholat sunnah setelahnya. Ya. Ini lebih utama, Pak, daripada orang yang kedua dia masuk masjid nunggu sholat wajib. Ya, lalu dia sholat wajib saja. Ya, jadi orang yang datangnya samaan, tapi yang satu cuma nunggu sholat wajib, yang satu dari jawab adzan, dari sholat sunnah, ya, kemudian berdoa, lalu sholat wajib, habis itu sholat sunnah, ba'diyah, kan gitu. Ya, kemudian baca Quran misalnya, ini lebih utama daripada seseorang yang hanya mencukupkan satu ibadah saja. Ya, taib. Ya, nah maka ikhwas kalian, ya, kita lihat di sini di antara dalilnya adalah ya, wa mimma yadullu ala dzalika, di antara dalilnya adalah ikhwas kalian hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Ya, Abu Hurairah meriwayatkan hadis, qala Rasulullah, Rasul bersabda di antara para sahabat Nabi, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Yang jawab adalah Abu Bakar. Ana, gitu. Saya ya Rasul. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, faman tabi'a minkumul yawm janazah. Siapa hari ini yang mengiringi jenazah sampai kuburan? Dijawab lagi oleh Abu Bakar, saya. Ya. Kemudian apa? Ya, faman at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa hari ini yang memberi makan orang miskin? Dijawab lagi oleh Abu Bakar, saya. Nabi tanya lagi ibadah yang keempat. Faman ada minkumul yawma maridun. Siapakah yang hari ini menjenguk orang sakit? Dijawab oleh Abu Bakar, saya, Pak, Masya Allah. 4 ibadah yang bermacam-macam ya dilakukan oleh satu orang. Ya, maka kata Nabi SAW, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah ya terkumpul ibadah-ibadah ini dalam satu orang kecuali orang tersebut pasti masuk surga. Nah, ini dalilnya apa? Maka ikhwas kalian, menggabungkan ibadah yang bermacam-macam itu lebih utama daripada hanya sekedar ibadah ya satu saja. Makanya ikhwas kalian, kita lihat di sini Abu Bakar. Ya, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan Abu Bakar ini ya mungkin bisa kita lakukan, Pak, di bulan Ramadan ini. Kalau jenengan pas bulan Ramadan kan pasti puasa, Pak. Ternyata pada hari itu kok ada jenazah, jangan sia-sia nih, Pak, kan gitu. Jangan sia-siakan apa? Iringi jenazahnya hari itu. Iringi jenazahnya. Ya, sudah mengiringi jenazah, jangan lupa ya memberi makan orang yang miskin. Nanti sore cari orang miskin, kasih dia untuk berbuka. Kemudian apa? Hari itu juga cari orang yang sedang sakit kalau bisa. Lalu jenguk dia. Kalau kita bisa melaksanakan 4 ibadah ini, maka kata Nabi apa? Tidaklah
empat ibadah ini tergabung dalam satu orang, kecuali dia pasti akan masuk surga. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ya, poin yang selanjutnya, buka jam berapa Pak bukanya? Jam 6 pas? Jam 6 kurang 5? Wah ini udah kurang 5 Pak ini. Terakhir ya, annal muslim yanbaghi an yakuna muta'assiyan bin nabi fi syumulil ibadah. Bahwa seorang muslim wajib untuk mengikuti nabi di dalam kesempurnaan ibadah, cakupan ibadah. Yaitu apa? Bahwa ibadah harus diiringi dengan akidah yang benar, i'tiqadun sahih. Kemudian ibadah yang benar, lalu diiringi dengan akhlak yang benar dan benar dalam bermuamalah dengan kaum muslimin yang lain. Artinya apa di sini yang diinginkan oleh Syekh Ibrahim di sini? Banyak orang ibadahnya Masya Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hubungannya dalam masalah akhlak, hubungannya dengan sesama manusia tidak baik. Padahal kita sering mendengar ada yang namanya hablum minallah wa hablum minannas, kan gitu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kaum muslimin dia memperhatikan ibadah kepada Allah, tapi kurang dalam masalah muamalahnya dengan manusia, kurang dalam akhlaknya dengan sesama manusia. Nah ini kan salah ini Pak. Nabi itu ibadah kepada Allah iya, tapi muamalahnya dengan manusia itu yang utama juga. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada seseorang misalnya, seorang wanita, seorang istri, ya, dia terus beribadah, tiap malam dia salat malam, salat tahajud. Ya, tapi dia begitu misalnya sang suami meminta untuk berhubungan intim, dia mengatakan enggak, saya lebih memilih untuk tahajud kepada Allah. Ya salah ini Pak, kan gitu. Berarti dia hubungannya dengan sesama manusia kurang baik. Ya. Nah di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, padahal Nabi sudah mengatakan apa? Kalau suami meminta, lalu kok ya sang istri menolaknya, maka yang terjadi apa? La'anathul malaikatu hatta tusbi. Malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Bayangkan. Berarti kan dia tidak tahu marotibul ibadah di sini, Pak. Tadi kita sudah mengetahui, oh kalau ada ibadah yang di situ lebih utama, lakukan itu, jangan sampai memilih yang lain. Sholat tahajud utama, melayani suami utama, ya, dan mana yang lebih utama? Oh ternyata di sini lebih utama dalam melayani suami. Maka lakukan itu. Ya, maka sudah ada itu. Sudah tadi. Oke, ya mungkin itu beberapa poin terkait tentang ibadah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Ya, kita berharap semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.